Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Trading itu mudah, nggak pakai ribet. Halo teman-teman, ya apa kabar hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan profitnya makin enak ya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman banyak yang untung di perdagangan hari ini juga. Oke, langsung kita lihat ISG-nya ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, untuk hari ini mungkin saya nggak akan banyak bahas saham-saham yang masih dalam progres ya. Jadi cuma saya bahas untuk saham-saham yang baru signal ataupun yang masih spec buy ataupun dan juga saham yang baru kena target ataupun breakout itu aja. Jadi kalau saham-saham yang masih progress lagi ada koreksi dikit atau naik terbatas itu nggak akan saya bahas dulu. Mungkin ada beberapa juga yang ke bawah tapi mohon maaf ya. Jadi biar nggak terlalu banyak jadi kita cari yang masih bisa teman-teman buy ya atau yang suka buy on break juga bisa. Oke, untuk hari ini IHSG-nya bagus ya, dia menguat lagi 0,5%. Closing di atas top box ya, ini tipis banget ya. Top boxnya itu ada di harga 6.717 dan IHSG-nya closing di 6.718. Wah, ini kita lihat aja apakah besok di perdagangan hari Kamis IHSG-nya akan lanjut menguat lagi atau justru malah akan koreksi ya. Tapi kalau kita harapin sih dia breakout dan bisa langsung lanjut naik lagi. Mudah-mudahan bisa naik lebih tinggi lagi ya untuk IHSG, ini bagus dan teman-teman bisa profit banyak dari saham-saham di perdagangan ya. Oke, kita langsung ke saham yang pertama yaitu ada TAPG. Nah, ini kemarin kita bahas karena sudah dari hari Senin kemarin tanggal 3 ya, tapi ini memang sudah spek buy. Hari ini sudah keluar signal buy ya dan menguat 3,5% nih untuk TAPG. Nah, dan sempat dan bisa closing di atas harga 575. Mudah-mudahan bisa lanjut ya untuk TAPG-nya. Di sini untuk targetnya sih memang agak pendek yaitu di 595 dulu, tapi kalau misalkan dia bisa tembus, teman-teman bisa hold dulu. Dan untuk top boxnya itu atau resisten terdekat ada di 585. Kalau misalkan teman-teman belum punya, ya kalau mau antri, ya selama dia nggak turun lagi di bawah 575, boleh antri-antri ya. Tinggal lihat pergerakannya, kalau kuat di atas 575 tinggal masuk aja. Dan target di atas 595 adalah di harga 620 dan juga 650 ya untuk TAPG. Selanjutnya ada ASHA ya, ASA. Nah, ASA ini memang sudah mendekati overbought ya, tapi hari ini dia berhasil breakout top box 107, closing di 108. Nah, ini kita lihat aja apakah ASA ini berhasil menuju targetnya di 113 atau bisa closing di atasnya atau enggak. Ini signalnya sebetulnya sudah dari tanggal 13 Juni ya, ini masih boleh diperhatikan. Dan buat teman-teman yang sudah masuk dari tanggal 13 Juni ini yang masih hold, masih bisa ya dengan harapan nih bisa mencapai targetnya di 113 dulu. Tapi ini sudah mulai overbought ya, jadi juga masih hati-hati kalau misalkan dia gagal atau turun lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman yang belum punya atau mau masuk, ini juga alokasi dananya diperhatikan ya. Ini juga sebetulnya kalau misalkan selama dia masih bisa bertahan di atas harga 104, ini kemungkinan besar dia akan bisa untuk tren jangka panjang ya. Nih, mudah-mudahan kita pantau aja. Nah, kalau misalkan ternyata dia kena dulu 113, mungkin bisa TP dulu, tunggu sampai dia pullback ya, sampai ada pantulan lagi bisa masuk lagi untuk tren yang lebih panjang untuk ASA. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada SSMS. SSMS ini hari ini signal ya. Ini support terdekat saat ini adalah di 1205 ya. Ini kalau misalkan teman-teman ambil posisi buat ambil posisi SSMS ini bisa ambil posisi di atas harga 1265 ya. Nah, selama di atas 1265 ini bisa ambil posisi. Stop lossnya di bawah 1025 ya. Ini kalau misalkan dia lanjut, mudah-mudahan sih paling nggak bisa closing di atas bottom box dulu ya, di atas 1295. Kalau sudah bisa closing di atas 1295 ini bagus, mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Untuk breakout top box, ini breakout top boxnya di harga 1410.
Dan untuk targetnya ini teman-teman boleh pakai target di harga 1400 dulu ya. Kalau 1490, kalau misalkan dia berhasil tembus ini boleh hold dulu, tapi kalau misalkan nggak tembus cuma sampai 1490 boleh TP dulu. Selanjutnya ada Cepro. Nah, ini Cepro boleh dipantau nih besok ya pergerakannya kalau dia menghijau lagi. Teman-teman bisa lihat aja selama dia nggak tembus harga 52 ya. Hari ini dia closing di 53, tapi kalau misalkan dia bertahan di atas, selama dia bertahan di atas 52, ini teman-teman masih bisa masuk ambil posisi ya kalau mau trading jangka pendek ya. Kalau mau TP di 55 boleh, kalau misalkan mau hold misalkan dia bisa closing di atas 55 ini juga boleh ya. Targetnya masih bisa panjang, mudah-mudahan bisa ke 57-an juga ya. Ini juga masih ada resisten atau top box saat ini ada di harga 56-nya. Lanjut ke saham berikutnya ada Gia. Nah, Gia ini kalau ada notasinya ya, kalau misalkan teman-teman buka order book, memang dia ada notasinya perusahaannya bangkrut. Tapi untuk trading sih menurut saya nggak masalah ya, tapi alokasi dananya diperhatikan aja. Ini sudah bisa spec buy ya untuk Gia. Dengan harapan bisa breakout top box di harga 66-nya. Kalau misalkan bisa breakout, ini targetnya adalah di harga 71 ya untuk Gia. Tapi kalau bisa closing di atasnya ini boleh hold dulu. Dan untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga 62 ya. Kalau mau ambil posisi, pastikan dia tetap bertahan di atas harga 63-nya. Selama masih di atas 63 boleh masuk ya, tapi kalau turun di bawah 63 mesti hati-hati, apalagi dia tembus ke bawah atau di bawah harga 62, sebaiknya segera keluar dulu. Lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Bell. Nah, untuk Bell hari ini bagus ya. Bell menguat 4,3%. Ini keren untuk Bell. Candle-nya juga bagus. Ini boleh dipantau-pantau kalau misalkan ternyata besok lanjut. Untuk targetnya sendiri sebetulnya ada di deket ya di 122. Ini mudah-mudahan sih bisa dilewatin. Kalau bisa tembus 128 juga boleh hold ya, dan juga masih ada target di 131-nya. Mudah-mudahan sih ini bisa naik ya lebih tinggi lagi karena sudah lama dia sideways juga ya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Ricci. Nah, untuk Ricci hari ini dia kembali menguat lagi ya 10,5% dan berhasil breakout resisten sebelumnya nih di 113. Dan untuk targetnya sendiri mudah-mudahan sih bisa ke 135 ya, tapi saham ini gorengan banget, tapi memang sudah posisinya sedang uptrend. Jadi kalau mau masuk pun alokasi dananya mesti diperhatikan ya, jangan terlalu banyak, dan juga mengingat ini naiknya sudah cukup tinggi dan sudah masuk ke fase overbought. Jadi kita lihat aja apakah dia mampu menuju ke 135-nya atau tidak. Kita lanjut ke saham berikutnya ada SMSM. Nah, SMSM hari ini kembali breakout ya 1875 dan resistennya sempat ditembus nih 1910-nya. Nah, kita tinggal, tapi sayangnya dia nggak closing di atasnya. Ini masih ada kemungkinan, kita lihat aja besok kalau misalkan ternyata dia lanjut lagi atau bahkan misalkan dia berhasil breakout menembus 1910-nya dan bisa bertahan di atasnya. Mudah-mudahan bisa bertahan ya. Kalau misalkan tembus ya targetnya lumayan kalau misalkan teman-teman mau untuk saham ini karena memang sedang uptrend. Paling nggak untuk target saat ini, kalau kita lihat dari weekly-nya, kalau misalkan kita lihat dari tren ya, kalau misalkan dari tren ini kita bisa pakai trennya dia, paling nggak kalau untuk target bisa teman-teman sekitar di 2000-an ya. Jadi kita lihat aja apakah dia mampu ya ke arah trennya dia. Kita lanjut ya ke saham berikutnya ada GJTL. Nah, untuk GJTL ini dia berhasil breakout target ya 1125 dan closing di 1170. Untuk next targetnya ada di 1270 dan 1500. Kita lihat aja apakah masih lanjut lagi untuk besok ya untuk GJTL. Mudah-mudahan ya teman-teman yang sudah masuk waktu signal di tanggal 3 kemarin masih bisa hold, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Masih sangat uptrend untuk GJTL ya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya ada Tire. Nah, untuk Tire hari ini sempat naik ya sampai ke harga 127.
Nah, tapi akhirnya dia turun lagi ya. Mungkin teman-teman juga ada yang masuk hari ini dan sudah TP. Sebenarnya sih targetnya itu ada di harga 127 ya. Tapi memang sampai 127 dia langsung turun. Tapi kita lihat aja kalau misalkan ternyata dia lanjut lagi ya. Mudah-mudahan sih bisa break 127-nya. Dan untuk targetnya sendiri teman-teman bisa pakai target di sekitar harga ini ya, di 147-an. Nah, 147 atau 148. Dan tapi di sini masih ada resisten ya di harga 137. Kita lihat aja apakah tire mampu lanjut lagi menembus 127-nya di perdagangan minggu ini ataupun minggu depan. Lanjut ke saham berikutnya ada Cleo. Cleo hari ini lanjut ya menguat 5,8%, bahkan sempat menyentuh harga 670 nih. Nah, hari ini pun dia closing persis di atas resisten 630, dia break ya. Close di harga 635. Bagus. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi ya. Targetnya di 720, mudah-mudahan bisa kena ya sama Cleo. Kita lanjut ya ke BMTR. BMTR hari ini signalnya kemarin di tanggal 3, hari ini ada signal lagi lanjutan karena dia naik cukup kuat. Nah, ini kalau misalkan lanjut mudah-mudahan untuk BMTR ya yang sudah punya mudah-mudahan bisa tembus nih 336 ya. Kalau misalkan dia bisa tembus 336 dan bisa closing di atasnya bagus, atau akan lebih bagus lagi kalau dia bisa tembus 342-nya ya untuk BMTR. Yang sudah punya masih bisa hold ya untuk saham ini. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada SCMA. Nah, SCMA ini sudah kena target ya di 147 yang sudah TP. Selamat ya, berarti Anda sudah cuan. Tinggal kita lihat apakah nanti dia akan lanjut lagi atau enggak. Nah, kalau misalkan yang sudah TP, tunggu signal berikutnya ya kalau mau masuk lagi di SCMA. Tapi kalau yang masih hold ya, kalau mau dinaikkan trailing stopnya boleh pakai trailing stop di bawah low-nya hari ini. Untuk next targetnya itu masih sama ya di 180. Lanjut ya ke Arna. Arna ini juga kemarin udah kita bahas karena ada signal ya. Hari ini berhasil breakout dan bertahan di atasnya, closing di 910 ya. Top boxnya di 905. Bahkan target 925-nya dan target 935 ya sebetulnya ini ditembus juga sama dia, tapi sayangnya closingnya nggak bertahan ya, nggak bertahan sampai dengan closing. Nah, ini tinggal kita lihat aja kalau ternyata dia besok lanjut lagi ya. Kalau misalkan lanjut lagi, mudah-mudahan sih kembali lagi bisa menembus 935-nya. Untuk targetnya 930, moga-moga tercapai ya. Kalau misalkan bisa tembus 970 dan closing di atasnya, boleh hold dulu. Mana tahu bisa lanjut lagi ke target berikutnya. Selanjutnya ada OBMD. Nah, untuk OBMD hari ini menguat nih 10,16%. Nah, ini hari ini dia berhasil breakout ya. Ini bagus. Dia breakout 195-nya dan juga top boxnya ditembus juga dia hari ini 187. Untuk next targetnya adalah di harga 216 ya. Nah, ini kita lihat aja apakah dia akan mampu ke 216, apakah dia akan koreksi dulu. Nah, kalau teman-teman yang belum punya masih mau masuk di saham ini ya paling bisa tunggu di atas harga 191 ya. Selama dia masih di atas 191 ini masih bisa masuk ya. Jadi kalau misalkan dia koreksi dulu mau ambil di bawah atau paling nggak di atas 195 pun ini juga masih bisa ya kalau misalkan teman-teman mau ambil posisi. Nah, tapi kalau misalkan ternyata dia nggak koreksi atau dia lanjut, ya berarti teman-teman bisa masuk di atas high-nya dia atau di atas harga 208-nya. Kita lanjut ke saham berikutnya ada UNTR. Nah, ini UNTR hari ini signal ya, bagus. Untuk top boxnya ada di 23.775 ya. Hari ini dia high-nya sudah sempat menyentuh ya, tapi belum ditembus. Nah, kita lihat apakah di esok hari dia lanjut untuk menembus 23.775-nya atau enggak. Kalau dia lanjut dan tembus, ini mudah-mudahan sih targetnya tercapai ya, sekitar di harga 25.250 ya untuk target saat ini. Lanjut ke saham berikutnya ada ADMR. ADMR ini udah kena target ya di
1070-nya ini yang sudah masuk waktu itu signal di 21 Juni mungkin sudah bisa TP ya hari ini. Selamat, berarti Anda sudah cuan. Nanti kalau misalkan mau masuk lagi yang sudah TP, tunggu signal berikutnya aja ya kalau misalkan dia ada koreksi. Tapi kalau ternyata teman-teman belum TP dan masih berharap dia lanjut, boleh targetnya dinaikin di harga 1155. Selanjutnya ada SMMT. Ini kita update ya, SMMT ini masih bagus, hari ini bisa closing di atas 880. Mudah-mudahan besok digas lagi ya. Ini resistance 935-nya mudah-mudahan ditembus, mudah-mudahan bisa ke 965 ya untuk SMMT, bisa naik tinggi dulu sebelum dia dividen di minggu depan. Mudah-mudahan. Selanjutnya ada Adro. Adro closing di harga 2420, ini bagus, target 2370-nya pun sudah ditembus. Nah, targetnya belum kena ya, 2650-nya. Kalau misalkan dia lanjut lagi mudah-mudahan bisa sampai ya. Dan yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stopnya juga. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pakai target di bawahnya lagi, kalau merasa ketinggian juga boleh, ini ada target di harga 2540-nya ya untuk Adro. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Toba. Nah, untuk Toba ini masih spek buy ya. Kalau teman-teman tertarik sama Toba, diperhatikan aja pergerakannya. Hari ini volumenya lebih besar ya daripada hari-hari sebelumnya. Nah, ini kalau misalkan Toba berhasil breakout dari harga 414 dan juga resisten 426, targetnya boleh di 458 ya untuk Toba. Nah, jangan lupa stop lossnya juga kalau mau pakai stop loss di bawah 384 ataupun di bawah 374. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu Dewa. Nah, Dewa setelah naik lalu turun. Nah, ini sudah boleh dipantau-pantau lagi pergerakannya. Nah, ini kalau misalkan Dewa bisa paling nggak bisa closing di harga 54 ya. Teman-teman bisa buy di harga sekitar 54-an. Jadi ini ada bottom box ya. Ini sebelumnya ini harganya sebetulnya di 54, tapi akan lebih bagus lagi kalau misalkan teman-teman dia bisa closing di harga 55-nya. Tapi kalau mau ambil harga misalkan di 54 ini masih bisa. Tapi untuk masuk jangan terlalu besar dulu ya, karena mengingat saham ini masih di bawah harga 55, jaga-jaga dia nggak mampu naik balik lagi ke harga 50 sudah bisa kabur dengan cepat ya untuk Dewa. Untuk targetnya di berapa? Boleh, kalau mau target jangka pendek, boleh teman-teman pakai target di 61. Dan ini juga ada high ya, yang sebelumnya di 71, ini juga bisa dijadikan target buat teman-teman. Selanjutnya ada Bumi. Nah, Bumi hari ini akhirnya berhasil breakout 117 ya top boxnya dan closing sampai dengan penutupan di harga 120. Ini bagus ya. Nah, targetnya belum kena 123. Kalau misalkan 123-nya tembus, masih ada next targetnya yaitu di harga 126. Dan kalau misalkan dia tembus 126 dan bertahan sampai dengan closing, ini boleh hold dulu ya, mana tahu dia bisa lanjut lagi ke 132-nya untuk Bumi. Hari ini cukup ramai, mudah-mudahan sih besok lanjut ya untuk Bumi. Next ada ITMG. Ini kita update ya. Dia masih bertahan di atas stop box ya, di atas 24775. Dia closing di 24925. Targetnya belum kena ya di 25800 atau 25900. Ini masih boleh hold dulu yang sudah punya. Ini kita update aja. Ini ke bawah sebetulnya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Indi. Nah, ini breakout nih. Ini signal di hari Senin kemarin ya. Dan hari ini sudah berhasil breakout 2040 menguat 6,12%. Targetnya masih sama ya di 2160, semoga tercapai. Selanjutnya ada Doit. Doit juga berhasil breakout lagi ya. 372 ini ditembus, closing di harga 380. Untuk targetnya belum kena ya di 396, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Hari ini volumenya juga lebih tinggi daripada hari biasanya. Mudah-mudahan lanjut lagi ke 396. Yang sudah punya, yang sudah masuk dari bawah ataupun baru masuk hari Senin, jangan lupa targetnya dan juga trailing stopnya ya buat jaga-jaga.
kalau dia balik lagi ke bawah. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada MNCN. MNCN hari ini signal ya menguat 3,08. Ini kalau misalkan lanjut ya, targetnya adalah di harga 700 ya. Mudah-mudahan sih bisa tembus. Ini ada resisten ya di sini, yaitu di harga 675. Mudah-mudahan sih bisa lewat sebelum dividen ya. Ini dividennya ini di 5 rupiah ya. Mudah-mudahan sih nggak terlalu efek ya, nggak sampai membuat dia turun. Mudah-mudahan bisa breakout atau bahkan bisa breakout 700. Jadi dipantau aja untuk MNCN hari ini posisinya mulai membaik lagi. Lanjut ke SMGR. SMGR hari ini juga menguat nih 1,6% ya. Ini targetnya di 6.200. Kalau misalkan besok kena dan bisa closing di atasnya, boleh hold dulu. Dan masih ada resistance atau top box di harga 6.250 dan juga target berikutnya ada di harga 6.275. Mudah-mudahan ini bisa lewat semua ya. 6.225 nya lewat. Lalu next targetnya ada di 6.375. Dan kalau teman-teman yang baru masuk hari ini ya, stop lossnya jangan lupa bisa pakai stop loss di bawah 6.050 ya untuk SMGR. Kita lanjut ya ke SMCB. SMCB hari ini signal ya, ini boleh dipantau. Yang belum masuk atau belum punya masih bisa. Tinggal lihat aja besok ya, teman-teman bisa ambil posisi di atas harga 1.240 ya. Nah, kalau misalkan dia masih bergerak di atas 1.240, kalau teman-teman mau ambil posisi bisa untuk SMCB. Untuk target terdekat ada di 13.25 ya, atau di 13.35 ya, kalau misalkan teman-teman mau pakai target. Dan kalau misalkan tembus targetnya, bisa dinaikkan lagi targetnya ke harga 1.450 dan juga 1.560-nya. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada ASGR. ASGR hari ini juga breakout 955, closing di 965. Nah, ini juga dia belum lewat ya, persis di target 965 sebetulnya. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut ya, hari ini volume juga bagus. Ini kalau misalkan lanjut nih, next targetnya lumayan, yaitu di harga 1020 ya untuk ASGR. Yang sudah punya atau yang sudah masuk kemarin ini masih bisa hold. Hari ini dia breakout, mudah-mudahan bisa menuju ke 1020 untuk ASGR. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu Ken. Ken hari ini juga buat signal lagi ya setelah dia breakout 765 dan juga tembus resisten nih di 770. Nah, targetnya belum kena ya, 820 dan 845. Mudah-mudahan bisa kena ya. Ini waktu dividen dia nggak pengaruh, cuman 5 rupiah ya, nggak terlalu bergerak. Dan hari ini justru malah breakout bagus dan tembus dan bertahan sampai dengan closing di atas 770, closing di 795. Next target 820 dan 845. Oke, mungkin sampai di Ken dulu ya untuk video part pertama. Masih ada part kedua, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Jangan lupa support channel ini dengan like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Dan buat yang saham yang nggak kebahas untuk hari ini, bisa join aja di grup Telegram. Nanti tanya-tanya saham apa yang teman-teman punya untuk target dan untuk support dan resistennya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.